Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naswandar Subaning Tias dengan NIM 4612210068. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan Tata Bahasa pada Kalangan Mahasiswa di Era Digital dengan dosen pengampu Ibu Winarmi. Saya akan membahas fokus pada pengaruh era digital dan bahasa asing terhadap penggunaan tata bahasa di kalangan mahasiswa. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Apa itu tata bahasa? Tata bahasa merupakan kaidah yang mengatur penggunaan kata, frasa, dan kalimat dalam suatu bahasa, termasuk penggunaan tanda baca. Nah, tujuan tata bahasa ini adalah untuk memastikan bahwa pendengar atau pembaca memahami dengan jelas dan akurat pesan yang disampaikan dalam bahasa itu. Jadi, ada nih menurut para ahli apa itu tata bahasa. Nah, yang pertama itu ada menurut Khair tahun 2012, yaitu tata bahasa merupakan kaidah atau aturan yang berlaku dalam penggunaan bahasa, termasuk aturan mengenai pembentukan kata, penggunaan kata, struktur kalimat, dan sebagainya. Yang kedua ini ada menurut Krida Laksana tahun 2013. Tata bahasa merupakan suatu sistem yang terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bunyi dan kata-kata dalam bahasa guna mengekspresikan gagasan dan perasaan. Nah, yang ketiga ini menurut Supratiknya tahun 2017. Apa itu? Tata bahasa merupakan susunan aturan yang mengatur tata cara penggunaan kata, kalimat, dan frasa dalam pengucapan dan penulisan bahasa, termasuk aturan penggunaan tanda baca. Jadi, kesimpulannya tata bahasa adalah kaidah atau aturan yang mengatur penggunaan kata, kalimat dalam bahasa, termasuk penggunaan tanda baca. Gimana nih, udah pada ngerti belum? Jadi, ada loh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan tata bahasa di media sosial ini oleh mahasiswa, antara lain apa aja ya? Yang pertama itu ada konteks komunikasi. Konteks komunikasi pada media sosial seringkali bersifat informal, sehingga penggunaan tata bahasa dapat terpengaruh oleh hal ini. Yang kedua ini ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa juga mempengaruhi penggunaan tata bahasa di media sosial. Ada kalanya penggunaan bahasa yang tidak baku menjadi tren dalam media sosial, seperti penggunaan singkatan, istilah baru, atau bahasa campur atau kode switching. Nah, yang ketiga ini ada pengaruh teman. Teman di media sosial juga mempengaruhi penggunaan tata bahasa. Jika teman-teman menggunakan bahasa yang tidak baku, seseorang cenderung akan mengikuti penggunaan bahasa tersebut. Yang keempat ini ada kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa seseorang juga mempengaruhi penggunaan tata bahasa di media sosial. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan bahasa yang baik akan cenderung menggunakan tata bahasa yang benar dan baku. Sedangkan seseorang yang tidak terampil dalam bahasa akan lebih cenderung membuat kesalahan dalam penggunaan tata bahasa. Nah, yang kelima, ada kebiasaan dalam menulis. Nah, kebiasaan dalam menulis juga mempengaruhi penggunaan tata bahasa di media sosial loh. Seseorang yang terbiasa menulis dengan tata bahasa yang benar dan baku akan cenderung mengikuti aturan tersebut dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya, ada pengaruh media sosial untuk kalangan mahasiswa ini. Nah, jadi di era digitalisasi ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi bangsa dan generasi muda di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peningkatan daya pikir yang diwujudkan dalam kemampuan bahasa dan komunikasi, serta interaksi yang lebih utuh. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing ini terhadap penggunaan tata bahasa mahasiswa ini banyak sekali, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan. Jadi, ada masuk ke dalam budaya populer, seperti musik, film, dan internet, memengaruhi gaya bahasa mahasiswa, termasuk penggunaan tata bahasa. Nah, apa aja sih itu contohnya ya? Contohnya ini, yang pertama ini ada penggunaan kata-kata serapan dari bahasa Inggris, seperti deadline, meeting, briefing, presentation, dan lain-lain, yang tanpa digunakan memperhatikan atau mempertimbangkan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ini, ada penggunaan istilah asing dalam kalimat bahasa Indonesia.
seperti high level meeting, state of the art technology, dan cutting edge innovation yang seringkali disalahgunakan atau kurang sesuai dengan konteks kalimat. Yang ketiga, ada penggunaan kata-kata asing yang salah eja atau salah pelafalan. Misalnya aksesoris yang sering ditulis sebagai aksesoris, atau bebek yang sering diucapkan sebagai baby. Siapa nih yang sering? Nah, yang keempat ini ada penggunaan kalimat campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini seringkali terjadi dalam bahasa gaul atau bahasa kekinian atau biasa disebut dengan bahasa Jaksel. Jadi kayak gini, aku lagi on fire nih, semoga besok meeting dengan bos sukses ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini, penggunaan istilah asing dalam kata-kata teknisi atau ilmiah yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, seperti DNA sequencing, neuroscience, dan nanoteknologi gitu. Ada loh dampak-dampak dari penggunaan bahasa asing dan media sosial ini dalam penggunaan tata bahasa. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama, peningkatan penggunaan bahasa asing dalam bahasa sehari-hari. Jadi, penggunaan bahasa asing yang semakin merajalela di media sosial dapat mempengaruhi penggunaan bahasa sehari-hari oleh mahasiswa. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan perubahan pada tata bahasa Indonesia yang sering digunakan. Yang kedua ini ada peningkatan penggunaan bahasa non-baku. Di media sosial juga memungkinkan penggunaan bahasa non-baku seperti singkatan, bahasa gaul, dan bahasa slang. Penggunaan bahasa non-baku yang semakin populer dapat mempengaruhi penggunaan tata bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada menurunnya kualitas tulisan. Penggunaan media sosial dan bahasa asing yang tidak baku dapat mempengaruhi kualitas tulisan mahasiswa. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menimbulkan kesan yang kurang profesional loh. Yang keempat ini ada meningkatnya kesalahan tata bahasa. Penggunaan bahasa asing yang tidak benar atau tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia dapat mempengaruhi penggunaan tata bahasa secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kesalahan pada tata bahasa. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa era digitalisasi ini telah membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa dan generasi muda di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peningkatan daya pikir yang diwujudkan dalam kemampuan bahasa dan komunikasi serta interaksi yang lebih utuh. Seseorang yang memiliki kemampuan bahasa yang baik akan cenderung menggunakan tata bahasa yang benar dan baku, sedangkan seseorang yang tidak terampil dalam bahasa lebih cenderung membuat kesalahan dalam penggunaan tata bahasa. Nah, saran saya ini yang pertama, menjaga kesadaran akan pentingnya tata bahasa yang baik dan benar dalam setiap bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan menggunakan istilah yang tepat, hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau berasal dari bahasa asing yang tidak dikenal banyak orang. Yang ketiga ini, mengikuti sumber referensi yang kredibel dan sesuai standar tata bahasa yang berlaku seperti KBBI dan PUEBI. Yang keempat ini ada memperbanyak membaca buku, artikel, atau berita dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman akan tata bahasa. Yang kelima, menghindari penggunaan tata bahasa yang tidak baku dalam mengabaikan kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku. Yang keenam atau yang terakhir ini, menggunakan media sosial dengan bijak dan menghindari penggunaan tata bahasa yang tidak sopan, kasar, atau merendahkan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.